Kenalin, aku Nuwayan Mulia Astiti, biasa dipanggil Mulia dengan NIM 25015111035. Oh iya, aku merupakan salah satu mahasiswa sastra Indonesia dari Universitas Udayana. Dan aku dari kelas B. Nah, coba perhatikan anak-anak yang ada di sekitar lingkungan kita. Banyak dari mereka yang sudah terbiasa nih menggunakan gawai atau biasa kita sebut dengan handphone dalam aktivitas mereka sehari-hari. Padahal mereka belum cukup umur. Nah, mereka biasa menggunakan gawai ini dalam aktivitas seperti menonton film ataupun menonton video, bermain game online, serta belajar pun mereka bisa menggunakan platform digital ini. Nah, generasi ini biasa kita sebut dengan generasi alpha nih. Apa sih generasi alpha? Generasi alpha merupakan generasi yang berkembang atau tumbuh di maraknya dunia maya. Di satu sisi, teknologi memberikan banyak kemudahan. Namun, di sisi lain, kebiasaan gen alpha yang selalu bergantung pada dunia maya dapat menimbulkan tantangan tersendiri. Baik, jadi di sini ada 3 rumusan masalah yang akan saya bahas. Yang pertama ialah bagaimana kebiasaan gen alpha dalam menggunakan dunia maya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua ialah apa saja dampak yang ditimbulkan dari penggunaan dunia maya oleh gen alpha yang terlalu dekat. Dan yang ketiga ialah apa saja upaya agar penggunaan dunia maya oleh gen alpha ini dapat menimbulkan manfaat dan mengurangi adanya dampak negatif. Gen alpha ialah generasi yang sudah terbiasa sedari kecil dengan teknologi. Gawai bukan hal yang asing lagi buat mereka. Mereka selalu menggunakan dunia maya sebagai hiburan. Seperti contohnya ialah menonton video dan bermain game online. Selain itu, dunia maya kerap digunakan sebagai sarana pembelajaran. Ada contohnya seperti aplikasi dan video edukatif yang dapat membuat sang anak-anak tertarik dalam belajar. Oleh karena itu, tidak heran lagi dunia maya selalu dijadikan pilihan utama anak-anak untuk menunjang pembelajaran mereka. Nah, dari kebiasaan ini tentunya akan menimbulkan beberapa dampak. Yang pertama ialah dampak positif, kemudian ada dampak negatif. Dampak positifnya, sang anak bisa mengenal lebih dalam atau lebih cepat mengenai teknologi serta mempunyai akses informasi yang lebih luas. Serta proses belajar sang anak bisa lebih efektif dan lebih interaktif. Namun, hai semuanya, jadi di sini aku sedang bersama adik aku yang kebetulan juga gen alpha nih. Dia kayaknya sedang main game terus deh dari tadi. Dek, Apa? kamu main game terus, besok kan ulangan, kamu mau belajar? Enggak, Ih, sini kakak ajarin, kamu udah bawa buku. enggak mau. Ih, kok nggak mau? Jika penggunaan dunia maya tidak terkontrol, dampak negatif bisa saja muncul. Anak bisa menghabiskan waktu terlalu banyak di depan layar, sehingga kurang bergerak dan jarang berinteraksi langsung dengan orang lain. Selain itu, kebiasaan bermain game online secara berlebihan juga dapat mempengaruhi konsentrasi dan emosi anak. Baik, agar dunia maya tetap bermanfaat bagi sang anak atau gen alpha, peran orang tua dan lingkungan sangatlah penting. Orang tua perlu mendampingi sang anak saat menggunakan gawai, seperti membatasi waktu penggunaan gawai ataupun menyarankan konten-konten yang aman dan edukatif. Selain itu, anak juga perlu dikenalkan beberapa aktivitas di luar dunia maya. Seperti contohnya ialah berolahraga, bermain dengan teman, ataupun beberapa aktivitas kreatif yang dapat menyeimbangkan antara dunia maya dan dunia nyata sang anak. Selain itu, peran sekolah pun sangat penting dalam menyediakan media pembelajaran berbasis teknologi yang positif. Sebagai penutup,
kebiasaan gen alpha yang tak bisa lepas dari dunia maya merupakan hal yang wajar pada era digital sekarang. Dunia maya dapat menimbulkan beberapa manfaat, tapi juga harus digunakan secara bijak. Dengan pendampingan yang tepat, pembatasan yang seimbang, dan kerjasama antara orang tua, sekolah, dan lingkungan, dunia maya bisa menjadi wadah atau sarana untuk tumbuh kembang sang gen alpha, bukan malah menjadi dampak negatif untuk mereka.